Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selamat datang kembali di video yang kedua. Jadi mana pada video kali ini itu setelah video sebelumnya itu membahas tentang teorinya, dasar teorinya. Nah, pada video kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana sih Bang cara merangkai ataupun merangkai dan apa ya menggunakan aplikasi, bukan aplikasi ya, saya bilang software yang bisa mengendalikan ataupun mengcoding si PLC ini si Bang gitu. Ya, jadi di sini ada alatnya. Di sini bisa kalian lihat pada tabel keempat itu ada nama-nama alatnya. Yang pertama itu kita di sini menggunakan PLC Omron CP1L dengan 1 unit. Lalu yang kedua itu ada kabel USB to PLC. Mana kabel USB to PLC ini berfungsi untuk sebagai transfer data dari software yaitu CX programmer. Kita menggunakannya nanti ke si PLC-nya. Lalu yang ketiga ini ada motor kontrol, lalu yang keempat itu ada komputer atau laptop, dan yang kelima itu ada power supply DC 24 volt. Lalu pada tabel kelima nih ada bahan praktikum di mana sini ada push button NC, beban indikator lampu, dan kabel penghubung. Lalu langkah kerja. Nah, yang pertama itu bisa kawan-kawan siapa nih peralatan dan juga bahan yang diperlukan, lalu buat leader dari rangkaian di bawah ini nih. Ini adalah rangkaian kontrol nih. Ini kawan-kawan dari TITL yang memang notabene basicnya di listrik bisa paham gitu terkait rangkaian ini gitu ya. Kita basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke software. Nah, ini kita udah di file new. Nanti di sini itu tipenya kita pilih CP1L ya kan. Habis itu kita oke. Nanti otomatis akan berubah menjadi seperti ini kawan-kawan bentuknya. Nah, bisa kawan-kawan lihat, kita kecilin dulu ya. Kecilin dulu. Nah, kayak bisa kawan-kawan lihat sini. Ini kan bang cara membuat dari rangkaian kontrol seperti ini diubah menjadi ladder diagram. Nah, untuk bisa mengkontrol dari rangkaian kontrol ini menjadi ladder diagram, kawan-kawan itu mengerjakannya dari baris. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima dan baris keenam. Nah, yang dimaksud dari baris itu ini kan ada nol nih. Nah, ini rang room. Kita menyebutnya kalau di PLC di software CX programmer itu atau ruang gitu. Di room pertama room 0. Di sini kan ada kan atau kita bisa bilang thermal overload relay sebagai pengaman. Karena di sini kita masuk NC. Nah, simbol NC itu seperti ini kawan-kawan. Nah, tarik, kita drag terus sini. Nanti kita isi saja di sini 00. Enter, di sini kita tulis, bisa kita tulis store. Kita enter lagi, nanti dia otomatis langsung mengalamati seperti ini. Lalu isi lagi PBO, kita input ini karena 00 sudah terpakai, kita menggunakan 01 alamat yang lain agar tidak terpakai kawan. Ini kita tulis PBO, enter. Lalu ketiga di sini ada NO, diubah menjadi NO. Nah, di sini kita ubah menjadi NO, dimana karena di sini udah 00, 01 dan sini berarti 02. Lalu menjadi B forward. Kita singkat FWD ya, kawan. Oke, sudah. Nah, Bang, di sini kan ada dia di jam berkas 1 nih. Gimana caranya biar si push buttonnya ini dia self holding? Nggak mesti push button tuh nggak mesti kita tekan terus biar dapat tangan, Bang. Nah, gimana caranya? Jadi, ya kawan-kawan bisa lihat di sini. Nah, ini tuh ada new kontak OR. Ya kan? Ini NO dan ini NC. Nah, kawan-kawan menggunakan yang ini. Sedangkan ini
lalu ditekan pada bagian bawah, ditekan atau ditaruh pada bagian bawah PB forward. Sudah ditekan, kawan boleh mengetik alamatnya itu, karena di sini hitungannya pengen ngunci dari si coil K1 ini, ya kan, otomatis kita panggil dia berarti menjadi output. Kalau misalnya jadi alamatnya itu 100, tapi karena ini awal coilnya sama nih, ya kan, berarti kita 00 100 00, karena ini di insertor ini dan 0 kan, jadi otomatis coil pertama menjadi 100 0. Kita oke. Jadi kita bisa tulis K1, enter lagi. Nah, dia otomatis bakal terhubung seperti ini. Kita geser lagi sini. Nah, selanjutnya itu ada K2 dengan NC. Kita sini karena sudah 002 kan yang namanya interlock. Bang caranya interlock. Jadi kita manggil dari yang nih koin kedua atau K2 ke si rung pertama. Jadi ketika dijalankan rung pertama atau forward, itu si reverse dia tidak akan berjalan, karena di kontrol reverse itu dia terdapat NC K1, yang dimana ketika si coil itu dijalankan atau ya terdapat arus lah pada coil tersebut, itu akan merubah yang tadinya NC menjadi NO. Otomatis di sini berubah menjadi O. Jadi ketika ditekan push button reverse, dia tidak akan tegangan ataupun arus ke si coil K2. Seperti itu kawan-kawan, yang disebut interlock ya. Nah, di sini kita coil kedua. Di sini lihat di kawan-kawan, di sini ada jeda lampu pertama. Jadi ini 100 101 103. Berarti sini kita 102 102 kita enter. Di sini kita tulis K2, kita enter lagi. Sip. Jadinya seperti ini ya kawan-kawan. Lalu kita masukkan si coilnya. Oh ya. Nih. Karena tadi kan 100 ya, coil pertama itu 00. Enter, langsung ada namanya seperti ini gambarnya. Nah, bang, gimana caranya buat ngejumper si lampu ini? Ya, kalian bisa menggunakan ini taruh di sini, drag, lalu tarik lagi, panggil lagi coil lagi, kita panggil lagi terus ini dengan alamat ini udah 100 otomatis sini kita 101 sebagai address alamat si kawan-kawan. Kita tulis 1 atau lampu pertama. Kita oke, kita enter. Oke, jadi rang yang pertama ini sudah selesai. Di ini gambaran kedua baris ini itu dia termasuk dalam rang pertama ataupun pada bagian forward, rang forward kita sebutnya ya. Lalu bang, gimana caranya kan ini terhubung? Nah, ini terhubung. Kita samakan saja bahwasanya ini terhubung ya kawan-kawan. Mulai dari si NO. Dari sini kita otomatis dari sini itu pindahin ke sini atau sini nih. Sama ini. Jadi kita samakan lagi nih si NC di sini si NC kita ini itu sama 0, sama juga di sini untuk push button off-nya. Bang, kenapa ditaruhnya sama bang? Setiap rang itu harus ada pada bagian forward dan juga reverse. Kenapa? Karena alamat dari salah satu si NC atau si NO. Nah, jadi ketika misalnya menekan pada bagian forward, otomatis si reverse ketika jalan pada bagian reverse juga otomatis mati. Pokoknya dimanapun yang ditekan, dia akan otomatis mematikan semua rangkaian. Karena
kita meletakkan button Tor dan juga push button off di setiap root. Jadi otomatis itu akan memicu pada setiap perang ikan rangkaian dan tidak terdapat aliran listrik lagi. Jadi seperti itu kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Di sini ada push button yang NO. Karena terakhir di 002 atau 0, berarti di sini 03. Tulis PB reverse REV. Kita enter untuk sama seperti ini. Karena tadi terakhir kan di L1 koilnya itu 100 01. Jadi koil K2 itu 02. Enter K2. Oke. Nah, sama yang pada push button forward. Di sini kan ada K2 ya kan untuk sebagai interlocknya. Di sini memanggil si K1 kali 100 untuk memanggil si K1-nya. Jadi agar ketika berjalannya reverse, otomatis si coil K2 ini berubah menjadi NO. Jadi ketika push ditekan, dia tidak bisa mengaliri arus ke coil karena push button karena pada bagian NCK2 ini berubah menjadi NO. Kawan-kawan, otomatis harus mematikan si reverse dulu nih baru bisa menjalankan si forward, pun sebaliknya seperti itu juga kawan-kawan. Oke, kita tarik garis ini, kita taruh coil 102 dan juga sama seperti yang tadi untuk nya seperti ini. Berarti karena tadi 102 di sini kita taruh 103 menjadi L2. Oke, sip. Berarti dia baris kedua itu rang 1, baris ketiga dan baris keempat itu menjadi rang 2. Nah, ini jadi rang ke 3. Kenapa nggak disatuin bang? Karena beda garisnya ya. Garis rangnya beda, tidak bisa disatukan karena yang rang terakhir itu dari Tor, sedangkan yang itu bukan. Jadi untuk sebagai si standby-nya saja, simbol ataupun menandakan bahwa rang kontrol ini sudah siap dijalankan, dapat aliran listrik. Nah, kita buat nih ya rangkaian di rang ketiga ini. Di sini NCSC memanggil K1 dan K2, berarti otomatis kita memanggil Tor juga kawan-kawan, sama kita harus memanggil Tor juga setiap taruh 0. Oh ya, kita tidak usah kita tidak usah push button off. Kita tidak perlu mematikan si pada rang 3 atau baris yang ketiga karena dia tidak perlu mematikan, dia hanya perlu menandakan tombol by saja. Jadi, otomatis yang kita panggil itu hanya saja. Lalu di sini kita langsung taruh coil K1 100 dan juga taruh 100 02 sebagai coil kedua. Tuh. Jadi otomatis ketika nanti si salah satu dari coil ini berjalan ataupun dari berjalan, ya kan yang tadinya NC berubah menjadi NO, otomatis lampu step dan kita taruh lagi coil karena di sini terakhir itu 103 berarti 104, akan lampu L3. Lalu yang baris terakhir itu untuk membersih tornya sendiri. Nah, ini kan tadi NC misalkan kamu lihat juga di sini kan NC ini pada baris pertama, otomatis yang terakhir itu dia menjadi untuk menekan tor, otomatis dia akan mematikan seluruh rangkaian ya kan, mematikan seluruh rangkaian dan juga indikator thermal output relay akan bekerja, otomatis akan menyala. Jadi di sini kita panggil
push button atau simbol enter ya. Di sini tulisnya terakhir 00, tetap 00 juga buat si alamatnya sama ya, walaupun dia NO tapi tetap kita manggil alamatnya sama, manggil alamat titor. Nah ini kita next saja. Oh iya, sini taruh lampu sini, ini kan terakhir tadi 104, dari sini 05 kita enter itu 05. Sip. Jadi sudah selesai semua ya kan, sudah selesai semua. Silang kita close dulu. Ini kita putar. Nah ini dia dari gambar rangkaian control flow reverse menjadi ladder diagram PLC software text programmer dengan PLC Omron CP1L. Nah, bagaimana cara menjalankannya Bang? Kita menjalankan itu Ctrl Shift W. Nanti otomatis akan loading berjalan. Sabar ya, karena laptop mengelek sedikit ini. Mengelek file Thunder Engine, oke. Ctrl Shift lagi. Bisa please. Nah, sabar lagi loading. Tunggu. Ya untuk software text program kawan bisa melalui channel YouTube ataupun video-video YouTube tersedia. Text program ini juga tidak terlalu berat, jadi kawan-kawan bisa menggunakan ataupun mendownload di laptop kawan-kawan masing-masing. Jadi transfer untuk menjalankan, dan kalau bola sudah hijau seperti ini, nanti itu sudah bisa dijalankan. Nah otomatis yang menyala itu si lampu stand atau L3 nih dengan alamat 104. Nah, bagaimana Bang untuk menjalankan si PB forward? Nah di sini kita tekan Ctrl K, salah. Kok tidak mau? Ctrl K. Nah, sabar. Kita kontrol dulu ya. Kontrol. Jadi dulu. Ini Ctrl K dulu. Oke, sudah. Kondisi awal yang menyala hanya standby. Lalu sini kita Ctrl J. Nah, otomatis nyala. Nah, di sistem interlock, nah ini push button nih. Jadi kan kalau push button itu dia tekan tuh langsung mati. Nah, sistem interlock nih di PLC di kontrol J juga. Jadi otomatis bakal menjaga. Ya, tapi dia bisa menyalakan si PB first karena si coil K1 nya itu yang saya berubah jadi NO. Jadi ketika kita jalankan dia tidak mau berjalan karena stuck, dia menjadi O. Tuh. Jadi otomatis kita matikan dulu si push forward ini. Matikan. Oke, sudah seperti ini. Tuh. Jadi otomatis akan mati. Nah, ini kita jalankan lagi. Oh ya, kawan-kawan. Terus Bang, gimana caranya misalnya kondisinya itu menjadi
kondisi itu menjadi apa? Menjadi Tor lagi menjadi mengalami gangguan overtime jalan. Nah, ketika salah satu rangkaian itu berjalan, ya kan, ketika salah satu line forward atau bisa kita jalankan, kita ya, nah, satu jalankan bar mengelek ya kawan-kawan. Tidak tidak mau ini. Nah, ketika salah satu si ini salah satu badan apa ya, poros motor ataupun sistem motor berjalan, itu kita coba kan mengaktifkan sitor, ya kan, coba aktifkan motornya, kita coba aktifkan dan dia akan mematikan seluruh rangkaian. Kita matikan lagi, nah otomatis akan berjalan lagi semula kawan ya. Untuk apa, simulasi dari rangkaian sistem forward reverse ini, dimana nih bisa jadi salah satu acuan untuk belajar sebelum praktikum nanti di modul fokusan forward reverse. Mungkin segitu saja dulu pada simulasi percobaan modul fokusan forward reverse. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.